Kekuatan Anies dalam memimpin Jakarta selama 4 tahun, ada 3 hal yang menjadi perhatian oleh banyak kalangan. Pertama, Anies selalu membangun komunikasi yang elegan dengan semua pihak. Anies tidak hanya lihai membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang sejalan dengannya, akan tetapi Anies juga piawai berkomunikasi dengan para lamat politiknya atau orang yang berbeda golongan ideologi dengannya. Intensitas komunikasi Anies bisa dilihat dari kunjungannya ke warga Jakarta lintas agama, etnis, dan lintas pendukung. Experience itu belajar lewat apa? Tukar pikiran. Lewat tukar pikiran, karena ya disitulah forumnya. Saya merasa perlu bahwa kita semua modenya continuous learner aja terus. Sebagai pemimpin juga selalu belajar terus. Nah, learning from where? From anywhere, termasuk peer-nya. Nah, saya kadang-kadang merasa di BMD kita ini satu-satu jalan, tetapi sebagai sebuah grup yang sama-sama memiliki, kalau kita bicara tentang ownership, ini kan dimiliki oleh DKI Jakarta, itu harus lebih sering komunikasi. Nah, kebetulan memang ada kaitan proses politik dan lain-lain. Karena itu kita harus komunikasi lebih baik lagi, dan termasuk diantaranya saling belajar. Leaders itu salah satu aspek kompetensinya adalah bisa berkomunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, orang lain tidak paham yang dimaui oleh pimpinan. Jadi itu mendasar sekali. Nah, saya berharap tone-nya adalah tone atau modenya adalah mode continuous learner. Hal kedua, Anies Baswedan cenderung berorientasi pada solusi. Oleh karenanya, Anies tidak suka ribut dan konflik. Serangan model apapun kepada Anies Baswedan, responnya tetap santun dan normatif, tidak reaktif apalagi mengajak konflik. Anies tipe gubernur yang merangkul, bukan memukul. PSI adalah salah satunya. Jelas bukan pendukung, tapi tetap didekati, diajak bicara, dan dirangkul. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu. Enggak lah, relax saja. Saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Kalau yang dikatakan orang di sosmed, nggak akan pernah selesai. Sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Relax saja, dan malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta, bukan mikirin apa kata orang di sosmed. Doakan agar kita selalu didekatkan dengan ikhlas. Karena itu selalu yang saya katakan, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas. Dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar kalau bukan itu. Hal yang ketiga, Anies Baswedan mengedepankan kolaborasi, melibatkan banyak pihak untuk terlibat dalam urusan rakyat. Makanya, sampai saat ini banyak orang yang simpati dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Kami menyadari bahwa solusi tak selalu datang dari pemerintah saja. Seringkali justru terobosan inovasi itu datangnya dari masyarakat, apalagi dari generasi baru. Ide-ide biasanya bermunculan di situ. Karena itu di DKI kita mendekatinya dengan pendekatan kolaborasi. Tunjukkan kepada kita masalahnya, beritahu pada kita apa solusinya, dan lalu kita eksekusi sama-sama, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kemampuan Anies Baswedan menata kata itu memang luar biasa.
Karena kemampuan itu, terintegrasilah semua moda transportasi publik di Jakarta. Stasiun kereta api seperti Senen, Tanah Abang, Gondang Dia, Tebet, dan Palmera sekarang terlihat jauh lebih nyaman layaknya kota-kota modern di dunia. Stasiun-stasiun tersebut disulap melalui kata-kata yang ditata dengan baik sehingga berbuah menjadi tempat yang nyaman dan asik bagi warga dan para pengguna moda transportasi publik, para pengendara ojol, pengemudi angkot, dan Transjakarta, bahkan para pedagang kaki lima. Inilah yang kami haturkan kepada warga ibu kota dan sekitarnya, bahwa kendaraan umum di Jakarta makin hari makin terintegrasi, bisa pergi dari mana saja ke mana saja dengan menggunakan satu sistem. Sekarang kita bersama-sama menyaksikan shareholder agreement yang ini menandai lahirnya sebuah JV yang kita beri nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Jadi kita semua adalah pemerintah dan kita semua bekerja bersama, dan alhamdulillah ini babak baru. Harapannya nanti transportasi umum di Jakarta adalah transportasi umum yang kelas dunia. Dari kemampuan Anies menata kata, terciptalah ratusan kilometer trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki di Jakarta, seperti trotoar Sudirman Tamrin, Kemang, Blok M, Fatmawati, dan sekitarnya. Kini bisa juga dilihat di Cikini, Keramat Salemba, Jatinegara, dan kawasan Senen yang sungguh tidak terbayangkan bisa jadi seperti sekarang ini. Kemampuan Anies menata kata bisa membuat banyak kabel-kabel yang tadinya mengganggu pemandangan mata itu kemudian turun sendiri tertanam di bawah tanah, sehingga wajah kota lebih indah. Kecenderungan Anies tidak mau ambil pusing dengan kebisingan kata-kata cacian, tudingan, dan kata-kata fitnah yang acap sekali dilakukan oleh para pembencinya itu juga membuat banyak orang sekarang merasa nyaman berjalan di Kasablanka yang hijau. Sebentar lagi publik akan dapat melihat bagaimana Jalan Senopati Walter Monginsidi akan tertata dengan apik. Anies itu santun, tutur katanya rapi tersusun, karena keterampilannya itu bukan hanya warga Jakarta, tapi juga warga di sekitar Jakarta bisa ikut menikmati duduk santai sambil selfie-selfie di stasiun CSW yang tiba-tiba saja tercipta tanpa kehebohan yang luar biasa.